kitab-kitab yang dipelajari oleh kita itu di pesantren dari kelas 7 sampai kelas 12 itu apa aja sih? Nah, untuk kelas 7 itu mulai dari tadi kelas awal ya Ustadz ya, itu ada pesolatan, kemudian ada belajar pegon, kemudian ada durusul fikih, kemudian juga ada alala untuk akhlaknya, kemudian nanti di kelas sani itu ada fikih sama tauhid, itu ada safinah sama aqidatul awam. Kemudian nanti di kelas salis itu ada Sulamut Topik sama Qatrul Bois. Kemudian nanti Robi ada Fathul Qorib sama Tijan Daruri. Kemudian nanti di kelas Komis sama Sadis itu ada Kifayatul Awam sama Minhaj Qawi. Nah, referensinya berarti sudah mengenal semua ya kitab-kitab ini. Sudah. Meskipun baru masuk dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Agam Alvin Salam di Ngantri, ngobrol bareng santri. Nah, pada podcast episode ketiga kali ini kita akan membahas lika-liku kehidupan santri Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Saya akan mengulik bagaimana sih pola pembelajaran atau kurikulum di Pondok Pesantren Darul Ma'arif ini. Nah, kebetulan siang ini saya kedatangan salah seorang tamu narasumber yang mana beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan atau di dunia kurikulum di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Nah, ini dia tamu kita. Selamat siang Ustazah Teti. Selamat siang Ustadz. Nah, ini ada Ustazah Teti. Udah pada kenal belum nih Sobat DM? Nah, kenalan dulu dong Ustazah Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Yuliawati. Saya koordinator bagian pendidikan Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Saya lulusan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Bahasa Arab. Nah, ini dia beberapa biodata yang telah diperkenalkan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, kalau yang saya baca dari biodata Ustazah Teti ini, beliau ini sudah masuk di kampus hijau ini dari tahun 2014 loh. Berarti sudah berapa tahun itu? Sudah hampir 8 tahun ya? 8 tahun, Masya Allah. Nah, sebelum kita bahas lika-liku, mungkin kan pasti ada perbedaan dari zaman Uti baru masuk sini sampai sekarang sudah 8 tahun jalan. Itu kan pasti lika-liku kehidupan santri akan berbeda-beda. Pastinya dalam penentuan kurikulum, dalam penentuan penyusunan kurikulum akan selalu improvement seperti itu. Nah, saya ingin tahu dulu dari Uti pertama kali masuk sini di 2014 itu jumlah santrinya berapa sih? Ya tadi alhamdulillah ya, dari sini masuk itu ke sini tahun 2014 ya Ustaz ya. Itu pas saya masuk ke sini santri masih sekitar 476 jumlahnya ya Ustaz. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya Pondok Pesantren Darul Ma'arif ini berkembang begitu pesat Ustaz. Nah, sekarang sudah 1124 Ustaz. 1124, Masya Allah. Nah, ini teman-teman begitu cepatnya klausul perkembangan santri kita. Nah, pastinya teman-teman Sobat DM ini, teman-teman podcaster ini bakal bertanya-tanya apa sih rumus atau rahasia di balik hal tersebut. Nah, makanya di siang kali ini saya akan mengulik bagaimana sih seorang Ustazah Teti ini dalam menyusun kurikulum, menyusun pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Nah, kebetulan kampus hijau ini adalah pesantren yang berbasis salafi modern, yang mana teman-teman mungkin sering dengernya kalau pondok salaf itu ya salaf, kalau modern ya modern, begitu mungkin ya. Tapi di Darul Ma'arif ini kita unik, pondok yang berbasis modern juga salafi. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Ustazah Teti. Nah, kurikulum pesantren itu kan pasti dikenal dengan kurikulum 24 jam, di mana santri itu akan mendapatkan pendidikan dari mana mereka bangun tidur sampai mereka tidur lagi. Nah, seperti itu. Namun mungkin Ustazah Teti bisa memberitahukan kepada teman-teman Sobat DM ini bagaimana sih kegiatan rutinitas terlebih dahulu dari mereka bangun sampai mereka tidur lagi. Ya baik Ustaz. Untuk tadi ya, untuk di pesantren ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah sistematik ya. Mulai dari pukul 4 pagi itu bangun untuk dibangunkan untuk tahajud dan sholat subuh. Kemudian nanti setelah sholat subuh itu ada pembelajaran Al-Quran. Kemudian nanti persiapan untuk sekolah dan yang lainnya. Kemudian nanti mulai sekolah itu dari 7.20 sampai dengan 15.00. Ini untuk jam sekolah.
Kemudian nanti dilanjut lagi ekskul dari mulai pukul 16 sampai dengan 17.00. Kemudian setelah itu nanti lanjut lagi Ustaz. Ada pembelajaran Al-Quran lagi di Ba'da Maghrib. Ba'da Maghrib. Kemudian dilanjut sholat Isya. Kemudian habis itu dilanjut dengan pembelajaran kitab kuning. Kitab kuning. Iya Oh, Ustaz, ada pembelajaran kitab kuning dan dilanjutkan setelah pembelajaran kitab kuning itu pembelajaran bahasa. Pelajaran bahasa. Istilahnya kalau di sini itu ilko. Ilko. Oh, Pemberian ilko. mufradat, Ustaz. Ya, ya, ya. Oke. Nah, dari kurikulum tadi atau kegiatan santri selama 24 jam tadi, pastinya kan Ustazah Teti ini sebagai bagian kurikulum atau bagian pendidikan menyusun bagaimana pola pendidikan di sini, bagaimana pembelajaran yang diberikan kepada anak baru, anak yang sudah kelas 8, kelas 9. Nah, mungkin Ustazah Teti bisa menjelaskan kepada kita bagaimana penentuan perjenjang dari pendidikan tersebut. Baik Ustaz. Untuk kurikulum di pondok pesantren ini sendiri adalah berbasis salafiyah dan modern ya Ustaz ya. Kenapa salafiyah modern itu sendiri? Salafiyahnya kami mengambil untuk pembelajaran tradisional Ustaz. Jadi ada tradisional, ada modernnya. Nah, untuk pembelajaran tradisional ini di pembelajaran kitab kuning, yaitu di tadi Ba'da Isya itu. Dimana pas pembelajaran kitab itu ada pembelajaran menggunakan metode pegon, kemudian sorogan dan bandungan. Kemudian untuk mata pelajaran yang ada di madrasah yang di SMP ini menggunakan metode modern. Kemudian untuk jenjangnya Ustadz tadi ditanyakan, untuk di pesantren ini ada 9 jenjang. Untuk kurikulumnya menggunakan kurikulum 9 tahun. Kurikulum 9 tahun. Ya, untuk tambahan yaitu SD mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Tapi yang untuk yang wajibnya itu sementara masih yang 6 tahun. 6 tahun. Iya. Dari mulai SMP sampai dengan kelas 12. Dari kelas 7 sampai dengan kelas 12 gitu. Nah, itu. Oke, berarti teman-teman atau santri kita di sini itu benar-benar mengenal bagaimana dunia salaf dan tidak luput juga dari dunia modern. Iya, Ustaz. Nah, kalau berbicara dunia salafi, saya pengen mengulik dulu ya di salafi dulu. Nah, kenapa sih santri-santri kita ini masih belajar atau mengenal salafinya itu dalam hal apa? Apakah mereka belajar kitab kuning atau menggunakan bahasa Jawa? Kalau orang-orang di luar kan mengenal kalau salafi itu istilahnya masih tradisional atau makannya bikin sendiri atau masak sendiri atau seperti apa itu Nah, ya untuk salafiyah itu sendiri yang ada di pesantren ini yaitu untuk ngaji kitabnya Ustadz. Ngaji kitab. Ngaji kitab. Salah satunya adalah untuk mengenalkan pada mereka agar mereka itu tetap tahu loh gitu kan, pesantren Indonesia itu salah satunya awalnya dulu itu menggunakan metode salafiyah gitu kan. Jadi tradisi kiai-kiai kita zaman dahulu tuh masih tetap terjaga gitu Ustaz. Seperti tahu bandungan, sorogan, kemudian pegon gitu kan, mereka kan yang mungkin kalau yang sekarang kan yang salafiyah ini kan sudah tergerus dengan pesantren modern gitu kan. Nah, tapi kita tetap mempertahankan untuk salafi sendiri. Nah, sebelum saya bahas lebih panjang lagi nih, tadi ada istilah bandungan, sorogan, apalagi tadi tuh? Bandungan, sorogan, terus pegon, nah pegon itu apa sih bandungan, sorogan dan pegon itu bisa dijelaskan mungkin? Secara simpelnya ya, untuk pegon itu cara ngapsahinnya gitu kan. Cara kami ngapsahin. menggunakan bahasa Jawa karena ini Indramayu kan. Kalau mungkin di Jawa Barat kan biasanya menggunakan bahasa Sunda ya Ustadz ya. Kalau di kami itu pegonnya gitu kan, menerjemahkannya atau hafsahannya itu menggunakan bahasa Jawa. Bahasa itu untuk Jawa. pegonnya Oh, gitu kan. iya. Kayak diajarkan iki-iku gitu kan. Iya, utawi. Utawi Oh, ya, iya. gitu. Kemudian untuk metodenya sorogan sama bandungan ya biasa. Kalau sorogan itu santri kan harus tahu bagaimana cara mereka mengaji kitab kuning gitu kan. Nah, Uti Teti, tadi kan kita belajar metode kitabnya itu dengan bandungan, sorogan, kemudian ada juga menulisnya dengan arti pegon. Iya. Nah, lalu bagaimana kabarnya nanti kalau santri baru masuk? Nah, apakah jenjangnya nanti mereka baru masuk langsung dipaksa untuk bisa seperti itu, atau ada tingkatannya nanti kalau kelas 1 belajarnya ini, kelas 2 seperti ini, itu seperti apa? Ya. Untuk pembelajaran ya Ustadz ya, tadi kan kurikulumnya kami sudah ada 9 tahun ya. Jadi yang pertama 3 tahun itu
untuk SD mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 ini untuk kitabnya menggunakan kitab berbasis sesuai dengan kurikulum MI ya Ustadz ya, baik fikih dan tauhidnya. Kemudian yang selanjutnya itu dari mulai kelas awal, ini kelas awal itu untuk santri kelas 7 dan 10 baru Ustadz. Anak baru Iya. berarti. Oh iya. Jadi awal itu untuk kelas 7 dan 10 baru. Ini mereka belajar masih awal, masih pesolatan. Kemudian di situ juga ada materi tentang imla dan pegon. Ya. Jadi materi imla dan pegon ini diperuntukkan untuk anak-anak agar apa? Mereka mempersiapkan nanti di semester 2. Karena semester 2 itu mereka sudah mulai ke kitab kuning. Ya. Kitab kuningnya yaitu ada Durusul Fikiyah. Ya, itu. Kemudian ada juga Alala untuk mata pelajaran akhlaknya gitu. Kemudian nanti setelah mereka awal itu nanti di kelas 8 lanjut itu ada Sani, kemudian Salis di kelas 9, Robi, Khomis sama Sadis itu nanti untuk di kelas 12 tingkat akhir. Jadi yang 6 tahun di sini itu nanti mereka ada di tingkat Sadis gitu kan. Untuk kitabnya sendiri, untuk pembelajaran kitab itu adalah fikih sama tauhid. Ya, ini untuk yang untuk yang tradisionalnya ya Ustadz ya, yang tadi ya, yang untuk salafiyahnya. Sedangkan untuk yang modern itu adanya di madrasah Ustadz nanti di sekolah, masuk di kurikulum sekolah. Berarti memang ada tingkatan tersendiri ya. Iya. Jadi tuh sobat DM jangan khawatir nanti kalau masuk ke pesantren atau masuk ke pondok pesantren langsung belajar ngaji kitab langsung ngapsain pegon. Nah itu jangan khawatir, nanti ada tingkatan tersendiri seperti itu ya Ti. Nah berbicara tentang tingkatan atau jenjang pendidikan di pesantren, nah pastikan ada aja santri yang masuk itu lulus SMP atau masuk sini baru SMA. Nah itu mereka nanti seperti apa? Apakah mereka nanti akan tertinggal atau mereka akan langsung mengikuti pelajaran di kelas 10 atau mereka akan belajar dari pelajaran kelas 7 atau seperti apa itu? Untuk santri-santri yang melanjutkan dari tingkat SMP itu nanti di kelas 10-nya itu mereka ada 1 tahun itu persiapan ya. Tadi untuk ngaji kitabnya itu sendiri mereka mengikuti kelas awal ya Ustadz ya. Kemudian untuk madrasah sekolahnya itu mereka ada kurikulum baru. Jadi untuk 1 tahun ini mereka diperkenalkan pelajaran-pelajaran yang ada di SMP. Jadi mereka tidak serta-merta ikut langsung kelas 10 yang lanjut dari SMPD Ustadz. Jadi pisah. Jadi ketika kelas 10 itu ada kelas 10 yang baru dan ada 10 lanjutan dari SMPDM. Jadi itu mereka di sini nanti 3 tahun atau 4 tahun? Untuk yang ini kami menggunakan sistem 3 tahun. 3 tahun, ya. tetap 3 tahun. 3 tahun. Jadi untuk persiapan ini hanya 1 tahun Ustadz. Jadi semester pertama itu mereka mengulang mata pelajaran yang ada di SMP kelas 7 sama kelas 8 semester 1. Sedangkan untuk semester 2 itu yang ada di SMP kelas 8 semester 2 sampai dengan kelas 9. Oh, berarti hal ini dilakukan untuk agar mereka tidak begitu asing, terutama yang memang masuk ke sini dari SMP negeri misalkan. Ya, seperti itu. Nah, kebetulan Ustazah Teti siang kali ini saya punya tamu 1 orang lagi, yang mana ini salah seorang santriwati di pondok pesantren. Dia sudah kelas 12. Namun yang saya tahu sesuai biodatanya dia ini masuk ke sini dari lulus SMP. Jadi nah itu pas dengan obrolan kita nih. Apakah kita langsung tanyakan kepada dia bagaimana selama dia 3 tahun di sini atau selama dia baru masuk ke sini, apakah kaget atau bisa mengikuti. Nah, langsung saja kita panggilkan Ukhti Ferencia, silakan masuk. Nah, oke, sobat DM, sebelum itu kita akan melihat profil pondok pesantren kita terlebih dahulu. Pondok Pesantren Darul Ma'arif Kaplongan merupakan deretan pondok pesantren tercantik dan terpesri di Indonesia. Pesantren ini berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu pesantren salafi modern yang unggul di Kabupaten Indramayu. Seperti namanya yang menjadi model pesantren salafi modern, santri di pondok pesantren ini mampu membaca Al-Quran dengan fasih, membaca dan memahami kitab salafi, membaca dan memahami kitab kuning, berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, beribadah ala Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan berdisiplin tinggi. Bukan hanya model pembelajaran yang modern, fasilitas di pesantren ini juga menjadi salah yang sangat mengagumkan. Dimulai dari gedung asrama yang ber-AC, dilengkapi dipan, kasur, bantal, lemari, lampu darurat, toilet, dapur, ruang makan, laundry,
aula belajar, masjid agung, laboratorium, perpustakaan, lapangan bola, dan beberapa fasilitas lainnya. Nah, teman-teman, sekarang udah hadir nih di hadapan kita semua Ukti Farensia. Nah, coba Ukti Farensia, selamat siang. Siang Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ukti Farensia kelas berapa sih sekarang? Kelas 12 IPS. Kelas 12 IPS. Nah, sesuai biodata yang Ustadz baca, Ukti Farensia ini masuk sini dari lulusan SMP, betul? Iya. Berarti sekarang baru 3 tahun. Iya, baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Nah, Ukti masuk sini itu kemauan sendiri atau gimana? Saya masuk sini emang kemauan diri saya sendiri. Sejak lulus SMP saya bertekad bulat SMA mau masuk pondok. Soalnya pergaulan di luar sana tidak sebaik di dalam pondok karena saya Masya takut. Allah, siap. Berarti Ukti ini masuk sini dari SMP atau memang dari pesantren? Dari SMP negeri. SMP negeri, berarti bener-bener baru mengenal dunia pesantren di Darul Ma'arif. Iya. Oh, nah kebetulan dari tadi Ustadz itu ngobrol sama Ustazah Teti terkait anak-anak yang baru masuk ke sini dari jenjang SMP. Nah, berarti kan Ukti ini harus mengimbangi dengan teman-temannya yang sudah 3 tahun di sini, betul? Betul. Nah, selama 1 tahun itu ada kelas persiapan, betul ya, Ti? Iya. Nah, ada kelas persiapan. Nah, selama kelas persiapan ini, bagaimana yang dirasakan oleh Ukti Farensia? Awalnya cukup berat karena saya benar-benar harus menyimbangi dengan teman-teman yang udah SMP dari Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Tapi saya berusaha belajar dan belajar dari teman-teman yang sudah lama dari sini. Oh, berarti ya beradaptasi lah di sini ya. beradaptasi. Nah, Ukti Teti itu kan anak-anak yang baru masuk dari SMA, itu kan berarti mereka mengejar kitab. Nah, sedangkan kitab-kitab yang dipelajari oleh kita itu di pesantren dari kelas 7 sampai kelas 12 itu apa aja sih? Nah, untuk kelas 7 itu mulai dari tadi kelas awal ya Ustadz ya, itu ada pesolatan, kemudian ada belajar pegon, kemudian ada durusul fikih, kemudian juga ada alala untuk akhlaknya, kemudian nanti di kelas sani itu ada fikih sama tauhid, itu ada safinah sama aqidatul awam, kemudian nanti di kelas salis itu ada Sulamut Topik sama Qatrul Gois, kemudian nanti Robi ada Fatul Qorib sama Tijan Daruri, kemudian nanti di kelas Komis sama Sadis itu ada Kifayatul Awam sama Minhaj Qawi. Nah, Ukti Farensia berarti sudah mengenal semua ya kitab-kitab ini. Sudah. Meskipun baru masuk dari SMP atau dari SMA baru masuk ke sini. Nah, Ukti Farensia kalau ngaji Qur'annya udah nyampe mana? Alhamdulillah sudah sampai juz 26. Sudah juz 26, berarti sebentar lagi udah siap untuk mengikuti khataman Al-Quran. Masya Allah. Nah, Ukti Teti, nah kebetulan kan tadi ada Ukti Farensia ini udah juz 26. Itu kan Ukti Farensia ini baru masuk sini dari SMP. Berarti Ukti Farensia ini masuk sini apakah langsung Iqra, apa juz amma, apa langsung Al-Quran? Itu seperti apa? Untuk masuk ke sini ya itu disesuaikan dengan hasil tes. Sesuai SD, hasil ya. tes. Jadi karena di sini itu untuk tingkatan mengaji itu ada 3 tingkatan Ustadz ya. Yang pertama itu ada Iqra, yang kedua ada juz amma, yang ketiga itu ada Al-Quran. Al-Quran. Nah untuk Iqra ini bagi anak yang hasil tesnya kurang ya Ustadz ya. Mereka dipersiapkan Iqra dulu. Iqra mulai dari Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Kemudian setelah itu bagi yang sudah ngajinya sudah lancar itu ya, itu dilanjut ke juz amma. Nah untuk teknik juz amma itu metodenya itu ada 2 Ustadz, yaitu binazor sama bin goib. Jadi ada baca kemudian hafalan. Bin Nazor dan Belgoy. Bin Nazor itu bahasa Arab ya. Bin Nazor itu artinya apa sih? Jadi mereka baca Ustadz. Jadi metode dengan membaca kalimat dari maksudnya dari ngaji mulai dari Anas itu dibaca dulu. Berarti sambil melihat sambil gitu. Melihat, Oh iya. ya. Kemudian bergoibnya mereka hafalan. Gitu. Jadi metode 2 untuk juz amma ini. Jadi yang pertama itu metode dengan bacanya, melihatnya, kemudian yang kedua dengan menghafalnya. Jadi mereka harus hafal dari Anas sampai Anaba. Oh iya. Kemudian setelah itu dari tingkatan juz amma sudah selesai, baru nanti lanjut ke tingkat
terakhir yaitu Al-Quran. Oh iya. Al-Quran itu tadi dengan membaca saja binazur aja. Jadi dari mulai juz pertama sampai dengan juz 30. 30. Nah, itu. Nah, Uti Ferencia sendiri ketika masuk ke sini itu langsung juz amma atau Al-Quran? Ikro dulu, cuma waktu itu juga ikronya kayak diloncat-loncat. Berarti memang benar-benar masuk sini tuh memang benar-benar baru mengenal dunia pesantren ya. Benar dari rumah itu benar-benar dari SMP negeri. Iya, dari negeri. Berarti kita masuk sini tuh hasil tesnya di Ikro dulu, kemudian langsung juz amma, dan sekarang udah alhamdulillah udah di juz 26. 26. Masya Allah, cepat berarti ya, dalam waktu 3 tahun sudah juz 26. Nah, dengar-dengar nanti katanya kalau di sini itu ngaji Qur'annya pakai metode kempekan. Iya. Nah, itu seperti apa itu? Metode kempekan sebenarnya untuk di juz amanya Ustaz. Oh, udah di juz amma, untuk di juz Untuk amma. Al-Quran ini itu kembali ke ustadz-ustazahnya. Jadi untuk ditekankan untuk yang kempekan itu di hafalan atau di juz amanya. Oh, di juz amma. Karena untuk mempelancarkan mahrojnya gitu kan. Kalau kempekan kan terkenal dengan kita ketahui bahwa untuk menekankan mahrojul hurufnya itu yaitu dengan metode kempekan untuk Al-Qur'annya. Mungkin next time kita harus mengundang nih ahli kempekan untuk duduk di sini bareng kita ya. Nah, Uti Ferencia gimana tuh ketika harus ngajuz amma dengan nada yang Ustadz tahu ya, nada kempekan itu berbeda dengan murotal atau dengan yang lainnya, tuh tanggapannya gimana, kok ngajinya kayak gini? Karena setahu Ustadz itu Uti Ferencia itu datang dari Bekasi. Iya. Nah, dari kota ketika datang ke Indramayu lagamnya kayak lagam orang Jawa gitu kan, mungkin kaget itu kok ngajinya seperti ini. Itu seperti apa tanggapannya? Ya, tanggapannya saya beradaptasi karena emang di sini kan nadanya nada kempekan. Berarti saya harus menyamakan, harus belajar juga nada kempek. Berarti ya mengalir saja lah. Oke, nah Uti Ferencia berarti kan tadi secara pendidikan atau secara jenjang semua kitab yang di sini meskipun masuk dari SMA itu tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Nah, ngomong-ngomong Titi kan di kelas 12 itu ada amalia ya. Nah, itu benar-benar suatu persiapan untuk alumni-alumni kita agar siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, Uti Ferencia gimana nih? Kayaknya udah di akhir-akhir ujung semester 1, di awal semester 2 nanti ada amalia. Gimana tuh persiapannya? Persiapannya saya sudah mulai mempersiapkan karena ini juga salah satu cara untuk terjun ke masyarakat kan. Siapa tahu nanti di luar sana saya bisa mengajar anak-anak yang di sekitar rumah karena saya sudah ada modal, udah ada pegangan. Oh iya. Berarti Masya Allah sekali ya, meskipun 3 tahun di pesantren semua pendidikan kita dapat, kitab-kitab kita dapat, bahkan kita amaliyah juga sudah persiap dan untuk dipersiapkan dari sekarang bahkan. Nah, Uti Ferencia nih mungkin bisa ngasih tips kepada teman-teman yang di luar, itu saran bagi wali santri kenapa sih harus memilih pesantren untuk menitipkan anaknya untuk belajar? Saran saya untuk teman-teman dan orang tua yang di rumah, lebih baik anak masuk ke dunia pesantren karena kita nggak tahu pergaulan di luar sana baik atau enggak. Insya Allah dengan di pesantren anak akan terjaga dan orang tua juga pasti akan tenang hatinya, akan tentram, dan insya Allah dengan anak di pesantren rezeki orang tua akan lancar. Masya Allah, begitu ya Ustazah Teti. Kira-kira begitu. Nah, makanya teman-teman atau para wali santri jangan ragu untuk memasukkan anak-anaknya ke pesantren, karena kita bisa melihat dari Ferencia sendiri, beliau masuk dari SMP saja masuk ke pesantren, semua ngaji kita bisa diikuti. Bahkan diucapkan sendiri bahwasanya terhindar dari pergaulan yang mungkin belum kurang baik ketika di luar sana. Kalau cita-cita sendiri apa sih? Cita-cita Faren pengen menjadi pengusaha, tapi bukan sekedar pengusaha. Faren pengen menjadi pengusaha yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Nah, dengan di pondok ini, Faren bisa menjadi tahu apa aja sih yang nggak boleh dilakukan selama di proses jual beli, apa aja yang boleh dilakukan. Masya Allah, berarti benar-benar ya dengan Ferencia masuk ke pesantren ini jadi kenal banget nih sama agama. Mungkin kalau Ferencia lanjut SMA di luar ya jadi pengusaha aja gitu kan, nggak tahu apa itu harus pengusaha sesuai Islam atau hukum seperti apa. Nah, Ustazah Teti,
di balik sosok Farensia ini yang sudah 3 tahun, tapi cara bahasanya, cara obrolannya seperti sudah siaplah untuk terjun ke masyarakat. Pastinya di balik sosok seorang santri atau seorang murid yang hebat itu tidak luput dari guru-guru yang hebat. Nah, kalau untuk guru-gurunya buat masuk sini tuh jadi ustadz ustazah di DM itu harus memenuhi kriteria seperti apa sih biar bisa jadi ustadz ustazah di sini? Ya. Untuk jadi ustazah di Darul Ma'arif ini, yang pertama itu pendidikan ya Ustadz ya. Pendidikan untuk Jarul bisa S1 atau sederajat ya Ustadz ya. Kemudian untuk pendidikan formalnya itu, kemudian untuk pendidikan pesantrennya boleh dari pondok salafiyah, boleh dari pondok modern. Untuk salafiyah itu minimal bisa membaca kitab kuning dan juga Nahwu. Kalau untuk dari pesantren modern itu bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, tadi kan saya udah bahas tentang salafiyahnya. Ada sedikit pertanyaan terkait modernnya ini. Mungkin nanti akan jadi pembahasan saya untuk mencari narasumber selanjutnya nih. Kalau modern di sini diartikan apakah ngaji kitabnya itu modern, pakai proyektor, atau modernnya itu dalam segi apa itu, Ustazah? Yang pertama itu modern dari segi bahasa. Ustaz ya, kami di sini untuk santri-santrinya itu diwajibkan untuk bisa berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran madrasah Ustaz, yang terutama yang di sekolah ya Ustaz ya, baik di SMP dan SMA. Itu kitab-kitab yang di SMP dan di SMA itu menggunakan teknik modern, yaitu tadi bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti proyektor dan lainnya. Jadi walaupun contohnya kitab kuning, tapi yang untuk di madrasah itu pengembangan kurikulumnya itu sudah berbasis kurikulum nasional gitu. Jadi tidak terpaku dengan hanya ke tradisional gitu kan, tapi sudah dinamis, sudah berubah gitu kan, maksudnya sudah dikondisikan dengan kurikulum yang sekarang. Jadi walaupun guru Nahwu Shorof ya kan, yang kita kenal di pondok salafiyah ini Nahwu Shorof itu taunya jurumiyah misalnya, hanya ya hafalan dan yang lainnya, metodenya satu. Tapi untuk di Darul Ma'arif ini Nahwu Shorof misalnya itu sudah boleh menggunakan metode yang lain gitu kan. Gunakan proyektor, boleh dengan lagu-lagu dan yang lainnya, jadi tidak kaku gitu kan anak itu. Gitu. Berarti Ustazah kalau di sini itu kita santri itu bisa belajar kitab kuning, kemudian Al-Qur'annya juga dapat sampai khatam Al-Qur'an, bahkan ada program khataman juga kan, sampai ada program khataman. Kemudian ada sekolahnya juga, yang mana di sekolahnya ini yang saya tahu itu berbasis modern, di mana anak-anak juga sudah pakai digital, pakai program laptop dan lain-lain. Sekarang Ustaz baca kitab tidak harus pakai kitab kuning, mereka sudah bisa pakai laptop Ustaz. Masya Allah, berarti kan benar-benar santri itu tidak ketinggalan teknologi gitu ya. Kan begitu ya Faren? Iya. Menyesuaikan dengan generasi sekarang, istilahnya generasi Z gitu Ustaz. Jangan sampai santri ketinggalan kudet istilahnya Ustaz ya. Sekarang santri harus tahu perkembangan zaman sekarang, terutama di ilmu dan teknologi itu. Oke, nah Uti Teti, sebelum saya pengen tahu deh pesan kesan Uti Teti selama jadi pendidikan, Uti Teti sendiri sih kenapa memilih jadi guru atau memilih mengajar gitu? Kalau guru sebenarnya aslinya ya bukan cita-cita ya Ustaz ya. Kalau cita-cita tadi sebagai pengusaha. Cita-cita juga pengusaha, berarti nggak beda jauh nih sama Faren. Cuman kalau dalam hidup itu kita mau jadi pengusaha atau apapun harus ada, bagi saya prinsipnya itu harus ada satu pengabdian, minimal satu pengabdian. Dan pengabdian saya bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara adalah dengan dilakukan dengan mengajar. Jadi mengajar ini sebagai ustazah ini saya lakukan sebagai pengabdian, bentuk pengabdian saya pada bangsa dan negara. Mungkin kalau dalam agamanya ini adalah amal jariah kita. Masya Allah. Nah, sekarang saya pengen tahu deh pesan kesan Uti dari awal masuk sini santrinya masih 400, sekarang udah 1000. Pesan kesannya tuh ngurusin pendidikan, nyusun kurikulum itu seperti apa pesan kesannya? Kesan pertama ya ketika menjadi kurikulum itu kan rasa sulit ya Ustaz ya.
karena kami pertama itu kan santrinya mulai dari sedikit ya Ustadz ya. Kurikulum pun masih dulu ketika saya masuk itu masih seadanya Ustadz. Belum ada namanya pembelajaran ilko, kitab kuning, kemudian kurikulum itu masih dari awal sekali. Dan alhamdulillah dari awal itu Ustadz sampai sekarang sudah ada kurikulum SD, kurikulum 6 tahun. Itu prosesnya panjang, ya kan? Walaupun sulit ternyata kesini kesannya jadi menyenangkan. Tapi nggak sesulit melupakan Rehan Iya, gitu. karena Nggak sesulit melupakan Rehan gitu kan. iya, karena kurikulum itu bagi saya itu adalah pendidikan itu selalu dinamis Ustadz. Masya Allah, iya betul. Selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, gitu kan, tidak terpaku. Oh peraturan harus seperti itu, kurikulum harus seperti itu. Jadi bagaimana kita menyusun sesuatu hal yang berbeda, yang dimana dibutuhkan oleh anak-anak sampai sekarang sama masyarakat sekarang, itulah menjadi tantangan bagi saya, gitu kan. Maka jadi pendidikan ini menurut saya menyenangkan. Tapi pasti ada rasa bangga tersendiri itu di hati. Ketika saya masuk sini santrinya baru 400, sekarang udah 1000. Iya. Pasti ada kebanggaan itu di dalam Bangga hati. sekali, terutama bagi ustadz-ustazah yang ada di sini terutama. Nah, kemudian kalau harapan Uti untuk pondok kedepannya seperti apa sih? Harapannya untuk Darul Ma'arif ini semoga menjadi sesuai dengan cita-citanya ya Ustadz ya, pondok terbesar di Indramayu ya Ustadz, dan semoga juga menjadi salah satu pondok pesantren terbaik di Indonesia gitu. Dimana tetap konsisten dalam mengembangkan pendidikan, dalam menjaga tradisinya, ke-NU-nya, serta terus selalu bertransformasi menjadi pesantren yang menyesuaikan dengan zaman di mana dibutuhkan oleh masyarakat. Masya Allah. Nah, Uti Farensia dari Uhti Teti sendiri, kamu bisa mengambil, meskipun Uhti Teti cita-citanya jadi pengusaha. Nah, disitulah kenapa kamu ada Amalia, kenapa kamu harus belajar kitab, belajar Al-Quran. Di sisi lain kamu harus bisa mengabdi juga. Nah, itulah kalau kamu bisa mengambil pelajaran dari Ustazah Teti tadi. Nah, Uhti Teti, saya ada satu pertanyaan yang kemarin ada di kolom komentar tuh di podcast sebelumnya. Katanya di Darul Ma'arif ada tahfidz. Iya, apa itu ada atau belum? Tadi saya lupa menanyakan. Itu pertanyaan dari komentar. Ada Ustaz. Ada. Iya, tahfidz ini sudah berjalan 3 tahun Ustaz. Udah 3 tahun. sudah 3 Masya tahun. Allah tuh teman-teman, sudah 3 tahun ternyata. Udah 3 tahun jalannya. Jadi bagi santri baru itu yang masuk tahfidz itu ada syaratnya, misalnya harus minimal sudah ada sertifikat hafalannya gitu kan. Kemudian kalau yang untuk santri yang lama yang berminat juga ada syarat tertentu, dan terutama anak-anak yang sudah hafal Al-Quran. Di sini kan programnya 3 tahun itu mereka sudah selesai Al-Quran kan Ustaz ya. Nah, yang sudah selesai itu mereka masuk tahfidz gitu. Berarti teman-teman tuh di sini juga selain kita belajar Al-Quran, kita belajar kitab kuning, belajar bahasa, kita juga ada tahfidz. Masya Allah, begitu unik di Pondok Pesantren Darul Ma'arif ini, pondok yang berbasis salafi modern dengan begitu banyaknya lika-liku atau program pendidikannya. Nah, Farensia sendiri apa sih kesan atau pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman di luar sana? Kesan saya selama menjadi santri, bangga bisa menjadi bagian dari Darul Ma'arif, dan senang banget bisa menjadi santri ya, walaupun baru SMA ya. Pesan saya buat adik-adik yang mau SMP nih dari SD, ya cobalah buat mondok gitu kan. Jangan takut, jangan ragu buat mondok, karena takut nyesel di kemudian hari. Karena saya emang benar-benar nyesel banget SMP tuh nggak mondok, kayak rugi banget. Kan belajar di waktu SMP kayak masih enak kan, masih mendingan gitu daripada SMA, karena udah banyak beban, udah banyak atau apa. Oke, nah hal ini sudah dijelaskan di podcast pertemuan sebelumnya, bahwasanya di pesantren juga tidak menutup keterbatasan, dan udah dirasakan oleh Uti Farensia sendiri. Ternyata ada penyesalan sendiri, ternyata tidak masuk pesantren dari SMP. Hanya menikmati masa pesantren selama 3 tahun ketika di masa SMA. Dan tadi juga Ustazah Teti sudah menjelaskan sedikit terkait
tahfidz di pondok pesantren ini. Mungkin nanti akan menjadi bahan pengulikan saya di episode selanjutnya terkait tahfidz di pondok pesantren ini. Nah teman-teman, tak terasa waktu semakin bergulir, sekarang waktu sudah semakin panjang. Intinya bahwasanya di pesantren itu tidak menutup keterbatasan. Di pesantren kita belajar dengan begitu banyak lika-liku, kitab kuning, kemodernan, kesalafian. Nah kenapa di Darul Ma'arif ini suatu pondok pesantren yang berbasis salafi dan modern? Karena kita adalah pondok pesantren yang mengikuti era perkembangan zaman, di mana santri-santri kita ini tidak akan stuck di satu titik, tapi ketika zaman itu akan berkembang, maka kita akan mengikuti program-program yang sesuai dengan generasi tersebut. Nah, makanya kalau menurut kalau dalam suatu peribahasa, yang penting kita manfaat. Sing penting dari santri iku ana manfaate. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast. Kemungkinan kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan narasumber selanjutnya. Saya Agam Alvin Salam pamit undur diri. Di depan saya Ustazah Teti, kemudian ada Ustazah Parencia. Saya halo dulu dong kepada teman-teman. Nah, mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda atau dengan podcaster yang berbeda. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.